Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah sempurna kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi rudda ilaina ruhana. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan ruh kita sekalian setelah Allah wafatkan sementara kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim senantiasa menitipkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan penyayang kepada hamba-Nya menitipkan kepada kita hati yang bening, melebihi dari beningnya air yang senantiasa kita minum tiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang kaya, melebihi dari apapun yang pernah kita miliki. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, di kala waktu yang sunyi dalam kamar yang sendiri seolah tiada orang yang mengetahui, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikannya. Maupun juga dosa yang kita lakukan secara sekali maupun berulang-ulang kali kita lakukan. Kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan ternyata syaitan berhasil menjerumuskan seorang hamba pada dosa yang sama dan terulang. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa yang sama dan terulang ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, datang. Alhamdulillah, pagi ini Allah takdirkan kita bisa bermuajah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya hari Ahad begini banyak aktivitas, saya yakin. Iya, banyak aktivitas di luar atau jadwal-jadwal yang mungkin panjenengan ada kesibukan di luar sana. Tetapi jika dunia ini ya memang seperti ini. Ketika kita menuruti semuanya, maka tidak ada ujungnya. Dunia itu seperti minum air laut, semakin diminum ya semakin haus. Kalau saat ini kita di atas bumi Allah ini, nanti suatu saat kita akan di bawah bumi ini. Kalau saat ini kita ada di belakangnya imam sholatnya, nanti demi Allah bergantian kita akan sholat di depannya imam. Dan saat itu semuanya terlambat, dan perlu kiranya memang secara individu pribadi kita benar-benar menjadikan diri ini semakin bersih dari waktu ke waktu. Makanya kalau hari Selasa pagi genap itu biasanya saya menyampaikan kitab sirah di sini. Ar-Rafiqul Maktum karangan saya Sofiul Rahman Al-Barakatuh. Maka pagi hari ini takbir memberikan amanah kepada saya, Ustaz, coba kasih materi yang berhubungan dengan kebersihan jiwa atau tasbihun nufus. Ini penting para jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita nanti akan sendiri-sendiri. Di akhirat itu tidak ada
yang bisa menolong membantu kita kecuali amal ibadah kita masing-masing. Tidak bisa kayak begini itu kemudian aku sibuk, aku tidak bisa hadir mengikuti kajian subuh di Al-Falah, nitip salam saja ya, tidak bisa ya. Jumatan bapak-bapak kalau tidak sakit, tidak ada udur syar'i safar, berarti wajib menghadiri Jumat. Tidak bisa kemudian mengatakan nanti tidak ketemu malaikat tapi nitip salam ya. Jadi ini tidak pernah dihibur oleh malaikat. Dia mengatakan seperti itu ringan sekali, padahal itu efeknya berat nanti di akhirat. Jangankan orang yang kita hormati di dunia, ya, bahkan orang-orang yang dekat pun itu tidak bisa membantu menolong kita. Ada kisah besok itu orang yang berpengaruh kepingin membantu yang lainnya, tidak sekedar berpengaruh, dia langsung Nabi dan Rasulullah. Coba silakan Nabi dan Rasulullah. Ada kisah dalam Sahih Bukhari itu, Yalqa Ibrahimu Abahu Azar Yaumal Qiyamah. Nanti itu akan bertemu Nabi Ibrahim itu dengan Azar. Azar itu ayahnya. Yaumal Qiyamah, di hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan kembali. Maka biasanya kalau kita mendengar hari kiamat itu hari penghancuran bumi dan seisinya langit ini. Qoma yaqumu qiyamah itu artinya berdiri. Qoma sholat itu berdiri. Jadi hari kebangkitan. Bahasa Allah kiamat itu yaumul akhir. Wa minan nasi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka Nabi Ibrahim ketemu Azar itu ngomong, ini anak kepada bapaknya bukan, ya, apalagi anak kepada atau seseorang kepada orang yang dulu dihormati di dunia, bisa dia pejabat, alim ulama, ya, tokoh masyarakat bisa. Ini antara ayah dan anak ketemu di akhirat. Ibrahim mengatakan apa dalam Bukhari itu? Qala Ibrahim mengatakan alam aqul laka Allah tu'sin, wahai ayahku, bukankah aku sudah mengatakan kepada dirimu, jangan engkau memusuhi agama yang saya bawa. Azar baru sadar ketika di akhirat itu mengatakan apa dia? Al-an ana la-aqsika. Sekarang saya tidak lagi membantah terhadap agama. Kemudian oleh Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laqad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, Engkau telah berjanji kepada diriku agar Engkau tidak alla tukhzini itu tidak membuat kesedihan diriku di hari kebangkitan. Wa ainul hizzi ahzami abil abha, dan tidak ada sebuah kesedihan itu melebihi berpisahnya seorang anak terhadap ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Allah menjawab seperti apa dengan keluhan Nabi Ibrahim ketika ingin menyelamatkan ayahnya. Ini sesungguhnya diriku, kata Allah, haramtul jannata 'alal kafirin, mengharamkan surga atas orang kafir. Maka benar-benar orang tua yang mendidik kemudian mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, ya Allah, Engkau berikan anak amanah kepada diriku, sudah aku tanamkan tauhid dan akidah yang mantap kepada mereka. Aku sudah maksimal mendidiknya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun tambah besar mereka, ya Allah. Hidayah dan selebihnya aku pasrahkan kepada Engkau.
nanti di akhirat nasibnya berbeda-beda juga. Seperti yang saya sampaikan itu di kisah Nabi Ibrahim ketemu Azar. Maka para jamaah sekalian, rahimakumullah, pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus, ya. An-nafs itu diri, esensi dari pribadi. Ada nama lain yang bersanding dengan an-nufus, biasanya al-qalb. Al-qalb itu hati. Hati itu yang menentukan baik buruknya seseorang. Bicara tentang an-nafs, ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah surah itu yang diawali sampai sumpah itu, sampai Allah ulang sampai 7 kali. Ya. Berapa kali? 7 kali. Ada apa kok sampai Allah berpesan bersumpah sampai sebanyak itu? Tidak ada kita jumpai di surah-surah lain, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang sampai Allah bersumpah berkali-kali seperti ini. Sumpah Allah itu ada di surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha. Dan demi matahari serta waktu duhanya, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Di sini ada wa nafsi, ya. Ada jiwa dan penyempurnaannya. Ternyata Allah mendahului sumpah yang begitu banyak, demi matahari, demi bulan, demi waktu siang, demi waktu malam, ya, demi langit dan demi bumi, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menganugerahkan fujur wa taqwaha dan takwa. Di sini di tafsir Ibnu Katsir itu, kenapa Allah mendahulukan fujur daripada takwa? Karena fujur itu sesuatu yang mengarah pada perbuatan dosa. Itu lebih mudah manusia lakukan daripada takwa, ketakwaan kepada Allah. Jadi kecenderungan manusia itu ya fujur ketika hati itu sudah mulai banyak dengan debu-debu kotoran dan dosa, maka fujur itu lebih dominan dalam dirinya. Ini tambah ini subuh ini, rumah agak jauh juga ini. Nah, berangkat apa enggak itu? Belum lagi kena gerimis kadang, mulai gerimis sendiri. Padahal Allah uji itu gerimis paling cuma 7 menit atau 3 menit. Setelah hati kita memutuskan tidak ke masjid, terus sholat di rumah, itu terang gitu. Itu fujurnya masuk, diuji Allah sedikit sudah nggak mau berangkat. Ya. Maka di musim hujan begini itu ada doa, minimal 3 doa. Jangan yang harus hafal. Jadi kadang kalau fujurnya lebih duluan daripada takwa, itu minta bantuan kepada Allah itu nomor kesekian. Nek sakit itu sendiri apa dulu? Biasanya langsung nomor telepon dokter atau nomor telepon apotik. Kira-kira buka wis tutup yang ini. Biasanya itu. Rokok parah titik, telepon masjid atau lembaga-lembaga yang punya ambulan. Kalau saya sering di telepon, ini saya butuh ambulan, saya telepon DSL, saya telepon Nurul Hayat, saya telepon ini. Jadi bisa saya bantu seperti itu. Jadi sudah berangkat pagi gitu, terus sore telepon, sudah nanti semuanya free ternyata. Ya begitulah amal soleh yang almarhum atau almarhumah lakukan. Allah mempermudah. Ya begitu, semoga Allah mengampuni, tak doakan begitu. Sampai sumbernya jadi kasih bisa orang mau sampai terima. Ya memang untuk umat. Jadi Allah didahulukan dengan apa? Salah satunya dengan berdoa. Kalau hujan, umumnya itu kita doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an.
sudah hafal mesti. Yang kedua sekarang ada doa tiga lagi. Yang kedua, ketika hujan itu tambah lebat, ada petir menyambar, tower segala macam. Nah, takut kan kita, sampai selidar ini sore longan. Ya, pada longannya sombit awak kawan itu tambah. Dari semel kusirai itu, wetengnya udah masuk. Itu ada doanya, apa doanya? Ya tambah menang itu pada tambah aneh. Buat dia tahu biasanya. Alhamdulillah. Ini jauh banyak kawan-kawan seperjuangan ketemu saya di sini. Ada Pak Khairul, ada dari Alidaya, ada sama dari Ulal Pak. Ya kalau dokter itu doanya subhanalladzi yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maksudnya itu ya Allah, karena petir ini malaikat saja itu takut kepada Allah min khifatihi. Jadi bertasbih, petir dan malaikat itu bertasbih kepada Allah min khifatihi karena takut kepada Allah. Yang ketiga doanya sekarang. Begitu hujan deras, ada petir menyambar dan berger. Ternyata pohon-pohon itu banyak yang tumbang. Ya, banjir dalam, apalagi di samping Lipo itu, saya dari kampus Pasuruan, itu masya Allah, Bismillah mudah-mudahan tak mogok. Mas Lutfi nanti lewat sana. Saya pas dalam-dalamnya tahu, waras juga. Sekalian, nanti saya mampir ke ini Pondok Mutiara itu masjid, ketemu juga jamaah. Saya ngisi yang di masjid Pondok Mutiara yang pojok selatan itu. Sekarang ada 3. Ya wes pas betul saya bikin masjid pokok satu besar dan bagus-bagus. Ya, semuanya itu masya Allah gitu saja. Ya, alhamdulillah. Itu sampai agak sulit baru saya. Terjadi seperti itu ada doanya juga. Apa doanya? Soalnya tambah mau manteng ini. Pendek banget itu doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan kau timpakan bencana yang begini dahsyat itu, lebatnya hujan petir menyambar sana sini itu, jangan kau timpakan di atas kami. Alaina, ya. Hawalaina, kau geser ya ke gunung-gunung yang jauh di sana. Jadi kalau mendengar yang ketiga tadi doanya itu sampai takon pawang hujan itu tahu. Iya, saya tahu pernah tanya itu mau ada konser di Jogja mana. Ternyata sore ini pun kok wong keliling-keliling pawang ya ternyata. Tak tanya jadwalnya mau Pak benar Pak. Allahumma hawalaina wa la alaina. Tapi mau kapok-kapok budal mau genteng ya. Nah itu yang kesyirikannya di situ, tercampur antara hak dan batil. Ya, makanya terus awalnya penduduk bergeser teman-teman karena kehendak Allah begitu. Kalau orang meyakini karena pawangnya itu, ya itu ujian keimanan berarti. Ya, padahal semuanya itu ya Allah yang mentakdirkan. Ada doa itu. Allah bersumpah sampai sekian kali itu ternyata urusannya itu tentang jiwa, ya. Pentingnya menjaga jiwa ini. Sampai ayat qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Maka semoga kita termasuk poin yang pertama ini, hamba Allah yang beruntung, yang senantiasa membersihkan jiwa kita. Amin. Baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika hati itu kotor, ya,
ada jiwa-jiwa yang butuh penyucian. Karena an-nafs itu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Kodratnya memang, walaupun jiwa itu la'amaratun bisu, ya, inna nafsa, itu juga an-nafs itu. Sesungguhnya jiwa, sesungguhnya Allah anugerahkan kepada manusia tentang jiwa itu la'amaratun bisu, cenderungnya itu untuk melakukan pada kejelekan, asu. Ada lagi di surat Al-Kahf ayat 45 itu, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu dalam rangka penyucian jiwa itu bersandingan yang tadi an-nafs yang memerintahkan kepada kejelekan. Lah perlu antara lain melakukan atau menyeimbangkan an-nafs yang cenderung mengarah pada kejelekan itu dengan kita melakukan kebaikan. Wa bisayyidil hasanata tamhuha, bahasanya hadis itu. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka tamhuha, kejelekan itu nanti akan tertutup dengan kebaikan itu. Maka bahasa Allah ketika tentang ampunan, ya, kalau kita melakukan dosa kesalahan, ya, an-nafs jiwa kita itu kotor, maka kita perlu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Bahasa Allah kalau mohon ampun itu di surat 3 ayat 133 itu. Ada yang tahu? Bunyinya wasa riyau apa tulisannya? Itu apa? Merah itu wajan nanti Allah sama Allah. Di bawah. Ini jamaah. Saya ada majalah tapi lama. Ada majalah Suara Muhammadiyah tapi agak lama. Judulnya Aun dan Dakwah Muhammadiyah. Ini untuk yang baca tadi itu. Ya. Dibuat baca-baca. Jadi bahasa Allah ketika bicara ampunan itu asli itu bersegera. Wasari'u ila maghfiratin, bersegera menuju ampunan. Karena kita tidak tahu, tidak paham kapan ajal kita ini berakhir di muka bumi ini, ya. Tidak tahu kapan malaikat ini datang menjemput kita, maka bersegera. Beda bahasa Allah ketika tentang kebaikan itu di surah 2 ayat 148. Fastabiqul al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin wal kullu bijahatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Bahasa Allah ketika kebaikan itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentang rezeki itu bahasa Allah biasa di surah Al-Mulk. Al-Mulk itu surat apa ya? Tabarok ayat 15. Surat apa? Surat Tabarok. Nanti baca sebelum tidur setiap malam. Itu ayat 15 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini mudah dikunjungi, ya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini wa kulu min rizqi, dan makanlah dari sebagian rezeki Allah. Makanya ada makanan yang dibu nakwakul itu loh, ada nasinya masih separuh. Wakulu bil rizki, wakul itu ya bahasa disuruh makan. Jadi boleh kita berjalan-jalan, boleh healing. Dasarnya healing itu di sini. Ya. Jadi ibu fotonya healing terus, ya Allah memerintahkan. Ya. Famshu fi manakibiha itu fi'il amr, itu famshu itu perintah. Artinya healingnya itu tafakur alam,
memikirkan alam semesta ini. Jadi kalau alam itu tafakur, berpikir tentang alam semesta penciptaan Allah ini. Kalau tadabbur alam itu enggak cocok, kurang cocok. Ya. Pada katanya nyambungnya enggak cocok secara bahasa Arab atau secara istilah. Kalau tadabbur itu Al-Qur'an. Firman Allah di surah Al-Qamar itu afala yatadabbaruna al-Qur'an. Makanya benar-benar di TPQ itu ya tadabbur Al-Quran atau tafakur alam, TPQ kemana-mana. Ini dulu ilmunya Ustaz Hashim Mana, almarhum Allahullah. Saya dulu mulai lulus SMA pondok pulang itu Pak Hashim sampai kurang lebih 6 tahun di BMT-nya pagi hari, sorenya kemudian di TPQ-nya beserta Ustazah Hashimana, ya. Jadi Ibu Amalia itu tadi pagi sama suaminya, sore di sama istrinya, malam saya kuliah. Jadi begitu. Alhamdulillah sering baca-baca buku beliau, mengikuti kajian-kajian beliau juga. Ternyata banyak yang harus diluluskan. Pengetahuan yang sudah lama, yang sudah kita ketahui ternyata itu ada koreksi. Ada sesuatu yang seperti kalau menyampaikan Al-Quran itu ada berapa juz ya? Ada berapa juz? 30. Tahu semua sepakat? Oke. Berapa surah ya? 114 surah. Sepakat? Oke. Ada berapa ayat ya? 6.666. Sepakat? Belum tentu. Pokoknya nomor kanting itu 6.666. Nah, begitu dibedah ternyata Al-Fatihah itu 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa itu 200 ayat, sampai surat An-Nas ada 6 ayat, surat ke-114 itu. Di total jenderal, sak kopral-kopral itu sak pokok. Itu totalnya 6.236 ayat. Itu 6236 ayat. Nah, sampai itu gak kalkulator insya Allah bolak-balik ketemu nih. Jadi di Mushaf Usmani ini yang biasanya kita ngaji itu, ya rata-rata mushafnya model itu totalnya 6236 ayat. Nah ini puluhan tahun kita kadang menggaya ayat siji aja nggak bisa kok. Nah terus itu dijual sampai begitu. Nah, siapa yang bikin ayat kekurangannya sampai tantang oleh Allah kan? Fatu bisurati min mithlihi. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada kisah menarik tentang orang yang membersihkan jiwanya. Firman Allah di surah Az-Zumar ayat 53 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas ya, terhadap diri mereka sendiri. Ada anfusuhum. Ya. Jadi ternyata para jamaah sekalian, asbabun nuzulnya ayat ini panjenengan minta yang sofi nopo sing dhaif. Sing sofi tentunya ya. Tapi perlu saya sampaikan yang dhaif supaya tahu juga. Ya. Yang dhaifnya dulu. Yang dhaifnya itu sering kita mendengar kisah seperti ini. Ada datang orang kepada Rasulullah dengan dosa yang banyak. Ya Rasul, apakah Allah mengampuni dosaku? Apakah dosaku sebesar gunung? Lebih besar dari itu ya Rasul. Apakah dosaku sebanyak buih di lautan? Masih kurang banyak ya Rasul. Apakah dosaku seluruh alam semesta ini masih kurang ya? Apakah Allah masih mengampuni dosa? Nah, kemudian sebelum aku sampaikan sesuatu, katakan apa dosa, pengakuan dosa. Lantas orang tersebut mengatakan, saya ini punya kekasih cantik sekali, punya fans wanita yang saya dambakan.
Ternyata wanita itu kemudian meninggal. Akhirnya saya datang ke makamnya itu, saya bongkar. Nah, pernah kan dengan saya itu ya. Nah, dibongkar makamnya itu, terus ngapunten disetubui. Ya, sampai kain kafannya itu juga terbuka semua dan ditinggal begitu saja. Itu merasa dirinya itu dosa yang paling besar. Itu yang dhaifnya, yang dhaifnya. Ternyata kisah-kisah Israiliyat tidak berdasar. Yang sahihnya, jasa penuzulnya itu, orang Quraisy itu datang ke Madinah. Mereka tidak 1-2 orang tapi banyak. Ya, tapi di hadis itu tidak disebutkan berapa total orangnya. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami dulu berbuat syirik, kami dulu jahiliyah di Mekah, kami dulu pernah membunuh anak-anak perempuan kami, memukul mereka hidup-hidup karena gengsi kami. Kami dulu pernah transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan saling menggolimi satu sama lain. Terus pokoknya banyak dosa. Apakah kalau saya masuk Islam kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kami ini? Maka Rasulullah kemudian diam sejenak. Firman Allah, tolong ini ada. Katakan Muhammad kepada mereka semua yang melampaui batas terhadap diri mereka ini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Caranya bagaimana? Ayat selanjutnya itu ada. Caranya bagaimana kita membersihkan nufus jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa ini. Tentunya yang pertama kembali kepada Allah. Tawbatu, bertaubat kepada Allah. Jadi bisa jadi seperti seorang sopir misalnya. Ada sopir itu mengendarai mobilnya, itu dia bingung, mau maju itu tidak bisa, mau ke kanan itu bingung dia, tidak mau mengarahkan, ke kiri jalan terus, tapi dia tidak mau, khawatir nabrak. Ternyata apa masalahnya? Bukan supir gak canggih. Ternyata kaca mobil itu penuh dengan debu kotoran. Jadi dia bingung arah kehidupannya, mau melaju kemana ini. Nah, bisa jadi kehidupan kita selama ini dikasih Allah ujian itu seakan-akan rumit banget. Padahal Allah siapkan solusinya sebetulnya. Karena hati kita tidak bisa dimasuki cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa memancarkan kebenaran. Akhirnya mulai dengan duniawi yang tidak ada hentinya ini. Tidak tahu rumus kehidupannya. Nah, supaya tahu kembali kepada Allah, Ya Allah, yang mulia ini kok gontok air. Itu kalau orang tua dulu nuntut itu begitu. Ya Allah, kowe itu umur itu tambah akeh. Ya, kok gontok air. Ketika tak tanyakan ternyata itu mengandung arti yang dalam. Maksudnya gontok itu kok guru kenal ya Allah sebenarnya sih. Yang mulia ini ngaji segala macam kok sifat takabur, sombong, riaknya itu iri dan tidak masih bercokol dalam hatinya. Yang mulia ini itu kok masih seperti ini ya akhlaknya. Maka ini perlu dibersihkan tadi. Tawaduknya datang, ya, sabarnya datang, tawakalnya datang. Itu ketika hati sudah mulai bersih, jiwa sudah mulai terpancari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Sudah tawakal. Ya Allah, aku ini wayangmu ya Allah. Engkau dalamnya dalam kehidupan ini ya Allah. Sudah aku berkehendak seperti ini. Kalau engkau tidak ridho, engkau berkehendak lain, saya ridho ya Allah. Saya tawakal kepada pasar. Aku ngoyo-ngoyo apapun ya engkau berkehendak yang lain. Nah, begitu saja. Ya Allah, aku punya kepingin jodoh ini ya Allah. Ya bisa jadi sampai kepingin tapi orang yang
kepingin dijodohi itu gak kepingin kesemean begitu. Ada mahasiswa saya tanya, Ustaz, saya ada masalah apa? Kuliah, skripsi atau apa? Enggak. Ini saya senang sama wanita. Ya, umur harus semester P2. Ya skripsi di mana di CA. Tapi konsentrasi saya terpecah, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya itu kita beda keyakinan. Maksudnya, ya saya yakin kepada dirinya, tapi dirinya gak yakin sama saya. Wah itu beda mana, tak kira beda agama atau apa. Ya. Wes begini aja, sampai sabar, sampai ridho, sampai ikhlas. Kalau memang gak direken, ya berarti belum jodohnya. Allah siapkan jodoh yang lainnya lebih baik daripada dia. Daripada nanti sampai berani tambah ngenes umur hidup sampean. Allah itu sudah maha tahu. Disetop dulu dengan caranya. Walaupun rokok sakit terkadang, tapi di balik itu ada hikmahnya. Kalau Allah itu penciptaan berdil kita, Allah itu lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Begitu. Ya. Tenang saja bro. Ya. Akhirnya keluar ruangan saya senyum-senyum dia. Katanya gambaran aja tadi. Kemudian berikutnya mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya. Habis kembali kepada Allah, tawakal pasrah, ya, bertaubat kepadanya, mengikuti petunjuk Al-Quran. Wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatil adzab baghtatan wa antum la tashkurun. Ya. Jadi ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba. Makanya kalau awal dulu tidak pernah kena musibah yang mak bedunduk ya tiba-tiba. Itu mungkin ada istidrak di dalamnya. Ya Allah, aku kok tenang-tenangnya ya, kok iya lu nganggep aku begitu wakil ya Allah, amin, semoga terkabul ya Allah. Macam-macam itu ada tulisan-tulisan di. Ya Allah, jika dunia ini memang titipan darimu, maka tunjukkanlah di mana engkau titipkan ya Allah. Biar aku mengambilnya gak suwe-suwe. Ada saja. Ya. Itu ya menghibur diri supaya ingat ya, kita titipan memang semuanya titipan dari Allah. Allah mudah sekali mencabutnya. Kumpulkan sesusah-susah apapun, sesulit apapun, Allah mencabutnya dengan caranya dan mudah banget. Makanya orang beriman itu kalau dia investasi sebenarnya itu dia titipkan terlebih dahulu, dia berangkatkan terlebih dahulu. Ya Allah, aku tinggalkan kepada anak-anak keturunanku itu secukupnya saja, karena rezeki mereka itu sudah Engkau jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun yang Engkau ciptakan di muka bumi ini kecuali atas genggamanmu lah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi engkau itu mengetahui alamat masing-masing rezeki ini di mana engkau sampaikan. Tidak akan meleset sedikit pun. Selama rezeki itu jatahnya kita, ya, maka nasi pecel itu masuk ke dalam mulut kita jam 7.35 menit misalnya, itu takdirnya waktu itu masuk ke kita yang masuk ke perut kita. Jangan khawatir. Kalau kita menuju dapur rumah kita, itu paling cuma berapa langkah dari kamar kita. Apa kita pernah berpikir jaminan Allah rezeki yang datang bertubi-tubi dari jauh? Ada garam datang dari Pulau Madura, ada ikan itu datang dari laut yang dalam. Itu Allah hadirkan langsung sampai dapur kita. Berapa kilometer dia datang menghampiri untuk jadi jaminan rezeki diri kita. Maka jangan kita risau dengan jatah rezeki dari Allah SWT ini. Allah ciptakan perut ini lengkap dengan isinya, tidak usah khawatir tentang ini. Maka orang beriman itu dititipkan terlebih dahulu, diberangkatkan. Ya Allah, ini anak keturunanku sudah tak siapkan untuk mereka, tapi untuk diriku ini ya Allah, saya mengumpulkan capek-capek di dunia agar bisa memperberat amal timbangan kebaikanku. Ini saya titipkan ke anak yatim dulu, ke fakir miskin, ke duafa dan lain sebagainya, ke masjid-masjid Allah yang pembangunan. Wah, itu jadi investasi akhirat, dan itu nanti yang benar-benar menjadikan timbangan kebaikannya dia itu berat.
Nah, berat langsung pit. Ya. Biasanya kurang berapa lagi? Bentar lagi, tak contohkan ini sebuah kisah. Jadi kalau saya kemarin tausiah Selasa subuh kitab Siro itu saya ngomong ceramah itu ya kata Buya Hamka awalnya itu cerita mengandung hikmah. Ceramah itu cerita mengandung hikmah. Jadi diceritain dari kisah itu nanti ada hikmah di baliknya, diterangkan, disambungkan ayat Quran hadis. Nah begitu. Ini kalau spesialis kajian saya itu ada kisahnya, ada kisah. Nah diceritain dengan kita turun ya wis gak apa-apa. Biasanya cerita itu gandengan kadir burung. Tapi enggak ya. Ini ada kisah Abu Bapak ini. Dia itu proses penyucian jiwanya itu ekstrim. Ya, saya kisahkan agak ekstrim itu karena kisahnya luar biasa ya. Abu Bapak itu seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa, pemimpin juga di kabilah ya. Termasuk sahabat utama ketika menyambut Nabi pada waktu hijrah ke Madinah. Saya singkat saja ini dia. Ya. Saya ambil di sini saja. Jadi ini merangkum dari kitab Siro. Ada beberapa orang yang tidak mau berangkat perang Tabuk ya. Termasuk beberapa orang itu. Nah ini coba tak Bismillah. Ani bin Abbasin qala dari Ibnu Abbas berkata, kanu asyarata rabbin takhallafu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 orang yang rohtin dan takhallafu itu menyelisihi, tidak mengikuti perang beserta Nabi di ghazwat Tabuk, di perang Tabuk. Falamma hadara rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiqa sab'atun minhum anfusuhum bisawali al-masjid. Ketika Rasulullah balik dari perang Tabuk itu, Rasulullah menjumpai sab'atun minhum, 7 di antara 10 orang itu yang dia berada di dalam Masjid Nabawi, di dalam Raudhah itu, Raudhah, bangunan asli Masjid Nabawi. 7 orang di situ itu dia mengikatkan dirinya di dalam masjid. Inilah ini ya. Ada 7 orang di dalam masjid, ternyata ini tubuhnya itu diikat di tiang-tiang pohon kurma di Masjid Nabawi. Falamma ra'ahum qala, ketika Rasulullah tahu mereka, Rasulullah bersabda, man haula'il muwathiquna anfusahum bisawari. Ini vokal gawe ini sopo, nah begitu bahasanya. Siapa yang berbuat seperti ini dengan mengikat dirinya di tiang-tiang Masjid Nabawi? Faqalu, mereka menjawab kepada pertanyaan Rasulullah itu, hadza Abu Lubabah wa ashabullah. Ini vokal gawenya Abu Lubabah ya Rasul dengan teman-temannya itu. Ndak kok karpe opo itu ya. Takhallafu anka ya Rasulullah. Mereka malu karena tidak mengikuti perang Tabuk beserta diri. Kemudian wa halafu la yutalliquhum ahadun hatta tulikuna wa ta'dilu. Mereka tidak mau melepaskan dirinya ya Rasul. Kita sudah menawarkan, ayo kita lepaskan, kasihan kamu ini ngapain kok seperti ini? Tidak mau ya Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa ana usimu billahi la utliquhum wa la udhiluhum hatta yakuna Allah walladzi yudliquhum wa yudhiluhum. Demi Allah aku tidak akan melepaskan. Melepas itu kan burung, kayak tali itu bahasa biasanya mudari. Maksud Jawa itu kayak tidak bisa, juga tidak melepaskan ikatan itu sebelum ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, ujarno ya arep dhewe. Ya, apa dia? Rogi buani wa takhallafu anhu ghus ma'al muslimin, karena dia tidak ikut berperang beserta orang muslim. Falamma balaghum dzalik, ketika sampai apa itu kepada mereka, wahai Abu Lubabah dan teman-temannya, Rasulullah nggak mau melepaskan juga
ya wes sakarepmu ndak ngono ya. Maka mereka mengatakan apa? Nahnu wallahi, demi Allah kami juga lalu tuliku anfusana, tidak akan melepaskan ikatan diri kami. Anfusana di situ ada katanya. Hatta yaqulullah walladzi yudrikuna, sampai ada perintah dari Allah atau Rasulnya untuk melepaskan ikatan saya. Nah ini Rasulullah harus bersumpah demi Allah, malah senang sahabat. Mesti ada sesuatu di baliknya. Jadi keimanan itu ternyata bicara itu tidak ketemu keimanan itu enak. Ya. Rasulullah gak gelem bersumpah. Wah, billahi. Ya usah itu bersumpah bisa. Nanti sumpah ketemu sumpah. Fa'anjalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa qawluna tarafu bidunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Dan ada ini di surah At-Taubah ayat 102 ya. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka bertobat, artinya mengakui kesalahannya, gak melok perang Tabuk gara-gara ada pohon kurma mereka itu kebunnya itu waktunya panen. Jadi mereka belani panennya, ada itu perang. Sesungguhnya Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya apa dari sini? Falam mana jalan arsala ilaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atuhum ba'du. Jadi ketika turun firman Allah ini, maka kemudian Rasulullah ya menyuruh kepada mereka untuk melepaskan ikatannya. Ini dari kisah yang lain, Ummu Salamah disuruh Rasulullah untuk ngabari mereka. Ini firman Allah sudah turun, boleh dilepaskan. Ya, diterima tobat mereka artinya. Ternyata tidak mau Abu Bapak itu, sampai istrinya itu dalam kisah hari ke-7, ini hari 1 sampai ke-7 mengikatkan diri di tiang pohon kurma itu di dalam raudhah itu. Ya, maka istrinya itu sampai mendapati suaminya si Abu Bapak itu sampai pingsan karena nggak mau makan, nggak mau minum, kepingin tobatnya diterima oleh Allah. Ekstrim itu modal tobatnya. Maka kemudian merasa gembira karena Allah telah menerima tobat mereka. Abu Bakar datang ke Rasulullah, itu sudah dibebaskan. Adim di Abbasin, ya, Anna Abu Bakar wa ashabuhu ja'u Rasulullah SAW. Mereka datang ke Rasulullah khina utliku, setelah ikatan mereka sudah dilepaskan. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadi amaluna fatasaddaq biha. Ini harta kami, bagian dari panen kebun kurma kami. Fatasaddaq biha, aku sedekahkan darinya di jalan Allah. Wastaghfir lana, dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kami. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an. Aku sudah diperintah oleh Allah untuk mengambil sedikit pun dari harta yang kau berikan ini. Wah, terus wes apa namanya sudah diterima tobat, gak diudah-udahi, ngekei kurma gak diterima. Dan itu ada kisah Rasulullah itu tidak menyapa mereka itu lama. Itu kisah yang lain di surat sama atau juga di bawahnya. Itu kisahnya lain, sahabat lain yang juga dia berbuat salah. Ya. Itu sampai dihukum oleh Rasulullah itu sampai orang lebih 3 bulan tidak menyapa. Ya Bapak jenengan, biasa ketemu nama Masjid Nabawi, Masjid Al-Falah, esok-esok assalamualaikum, itu gak usah kelihatan belas. Apalagi Rasulullah sama sahabat tidak mereka. Nah ini kali terima. Jadi tebusan ini bagian dari yang kami bersedekah. Rasulullah mengatakan apa? Allah tidak perintah, ma umirtu, dan diperintah oleh Allah untuk mengambil harta yang diberikan ini. Fa'anjalallahu, maka Allah menurunkan firman-Nya ayat berikutnya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah Muhammad, tidak apa-apa wis, ambillah, ada perintah. Diperintah Allah, ambillah dari Abu Bakar dan teman-temannya itu yang mereka sedekahkan. Ini awal dari ashabun nuzul zakat ya.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka dengan harta yang mereka sedekahkan itu bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Jadi kalau panitia ambil zakat sedekah itu jangan lupa didoakan. Ada ceritanya ini, ada contohnya. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu kepada mereka yang menginfakkan hartanya itu memberi ketenteraman pada diri mereka. Ya. Jadi artinya memberikan harta itu berat. Gitu. Ketika berat itu ada syaitan di baliknya dan terlaksana memberikan. Fatasodak itu dia didoakan minimal semoga Allah memberkahi, semoga sehat selalu, semoga imannya bertambah, semoga anaknya soleh dan solihah. Itu inna sholataka sakanun lahum, mendoakan. Makanya dulu ketika saya sekretaris Haji Sumu Sidoarjo itu di kwitansinya itu tak tulisi doa. Jadi didoakan terus ada ayatnya. Itu mereka minimal kalau para pegawai-pegawainya yang mengambil jumutnya zakat lupa dan mendoakan itu ya di kwitansi itu sudah ada doanya gitu. Tapi saya pokoknya ngambil donatur bulanan ke rumahnya silaturahim habis datang kwitansi di depan mereka doakan. Memang perintah Allah seperti itu. Terakhir pada zaman saya mengulang ini yang saya tadi kisahkan tiang-tiang Masjid Nabawi di Raudhah. Jadi terakhir saya bimbing umroh jamaah itu tak hitung kurang lebih ada 1.574 tiang di Masjid Nabawi. Kok berkoperin dengan ya wis tak kira-kira ae. Satu bulan tok sama lagu cara saya gak senang melaku dong. Siji loro papat lima sing opo soalnya cuma mau penuhi itu mau. Ada saya tak kalikan sekian kira-kira 1.574 tiang. Karena masuk belokan begini, ada yang nggak lurus itu. Tadi ada di sini sekian puluh, di sininya lebih sedikit. Kira-kira begitu. Di antara 1.500-an itu ada 6 tiang utama yang hanya di dalam rogo saja. 6 tiang utama dalam rogo. Misalkan rogo ini ya, rogo itu ukurannya kurang lebih 16 kali 23 meter persegi. Ukuran Masjid Nabawi yang aslinya itu. Ya di dalamnya itu misalkan ini Raudhah kamu terset makam Rasulullah di sebelah situ ya karena ini imamanya di mihrabnya ada mimbarnya. Di pojok di situ nempel di makam Rasulullah itu ada namanya al-uswana as-sarir. Itu tiang leye-leye. Ya, artinya as-sarir itu santai. Rasulullah biasa menerima tamu di situ sambil senden, terima wahyu taklim kepada para sahabat. Ini ada wahyu firman Allah yang baru. Di sampingnya ada al-uswanu al-Aisyah, tiang Aisyah. Itu Aisyah biasanya menemani Rasulullah. Di samping lagi ada jauh di samping mimbar Rasulullah, ya, itu ada al-uswanu al-muhallaqah. Itu tiang tangisan artinya. Ini adalah tiang tangisan ini apa maksudnya itu? Begitu saya naik di Masjid Nabawi di lantai 2 itu ada perpustakaan dengan kurang lebih 163 bahasa. Waktu saya buka kitab-kitab di situ, literasi di internet canggih banget di perpustakaan Nabawi. Tak buka al-uswan al-muhallaqah ternyata gini bisa. Jadi Rasulullah ketika di surah Al-Jumu'ah ayat terakhir itu, ya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan mereka meninggalkan diri wahai Muhammad dalam kondisi berdiri. Itu Rasulullah kan khutbah Jumat ceritanya. Khutbah Jumat di tiang yang muhallaqah itu, yang pohon kurma itu, senden begini Rasulullah. Ternyata ada kabilah datang membawa dagangan di luar Masjid Nabawi itu, langsung sebagian besar itu lari ke perniagaan itu. Watarakuka qa'ima dan meninggalkan diri wahai Muhammad dalam kondisi berdiri. Makanya khutbah Jumat dengan berdiri. Nah itu tiang yang ada di sini ketika mimbarnya itu jadi yang 3 undangan itu. Rasulullah pindah di sini karena sahabat Ansor membuat mimbar yang baru. Ternyata pohon kurma itu apa? Menangis ketika tidak bisa dari Rasulullah kembali.
Ini di kitab Muslim ada dikisahkan menangis seperti tangisan anak kecil. Sampai Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk mengolesi minyak wangian. Rasul mengatakan, andai saja pohon kurma ini enggak engkau olesi dan tidak aku dekap dan aku doakan kembali, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Saking pohon itu, saking saya sama Rasulullah sama seperti itu. Itu al-uswan al-muhallaqah. Lah di antara Aisyah sama tiang tangisan itu ada namanya al-uswan at-taubah Abu Lubabah. Tiang taubah Abu Lubabah. Tak tunjukkan. Nah, begini. Ada di antara 1574 tiang itu ada cuma 6 tok yang ada mahkotanya seperti ini. Nah, itu ada tulisannya Hadi Annahu al-Uswan Abu Lubabah bin Taubah. Jadi Abu Lubabah dulu diikatkan dirinya itu di sini karena kepingin taubatnya yang tidak ikut perang itu menyelisih Rasulullah dan sahabat di Ghazwah Tabuk itu, dia sampai mengikat dirinya agar taubatnya diterima. Maka kalau saya ke sana masuk ke Raudhah itu tujuan saya di sini yang utama, merepek di dekatnya Al-Uswan atau ya Allah, dosa-dosa saya banyak sekali. Hanya saja Allah masih menutupi dosa-dosa itu, tidak menampakkan ini yang kita harus bersyukur. Jadi ada mahkota begini, ada yang jamaah umroh saya kemarin kayak gini jam segini saya ke Harokin manasik umroh dari Kalimantan Timur dan Samarinda, tapi masih ke sana lagi Berau. Dari jamaah sana. Itu Ustaz, saya itu setahun ini loh hampir 2 kali umroh. Ini sudah sekian puluh kali umroh. Tapi saya tidak tahu ternyata di Raudhah ada begini dan begitu misalnya. Ya makanya di ilmu agama itu beda ketika orang mengetahui dengan orang tidak mengetahui. Tentunya lebih meresapi, tentunya lebih ya Allah ini ternyata dulu di Siru bin Khattab ketika Imam Subuh ditusuk dari belakang. Itu kita tahu kisah-kisah seperti yang Taubah, yang Aisyah dan lain sebagainya itu lebih mendalami yang kita beribadah kepada Allah. Saya kira itu tentang tazkiyatun nufus untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan? Semoga Bapak Ibu kalau ada yang menanyakan terkait dengan kajian tazkiyatun nafs pagi ini. Kalau harus kepilih umroh kabeh ini. Saya ingin saya tanyakan terkait dengan dosa. Ketika ada seseorang yang bertaubat dan melakukan dosa-dosa besar, kalau di negeri kanan tidak ada syarat Islam itu bagaimana kita melakukan taubat kepada Allah? Itu cara gimana? Baik, terima kasih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik seseorang ketika dia belum bertaubat. Jadi di tafsir itu artinya dosa syirik ada ampun oleh Allah, tidak seperti itu. Jadi kalau dia syirik itu soalnya dosa yang harus ditaubati. Ya, beda dengan dosa-dosa mata, dosa-dosa anggota tubuh. Dengan kita beristighfar, menutupi dengan kebaikan, itu bisa tertutupi. Ya, ada dosa yang karena suami itu Maisha menyebut rezeki itu dengan optimal, itu bisa terhapus. Dosa-dosa tertentu dengan dia bersungguh-sungguh bekerja. Ada dosa juga yang bisa terhapus dengan orang itu berangkat ke masjid. Satu langkah dinaikkan derajat, satu langkah dihapus dosanya. Nah, tapi dosa syirik itu harus ditaubat itu. Syarat taubat itu minimal ada 4. Jadi nakan kita punya berazam betul-betul kita
niat taubat kepada Allah. Kedua, atarku, meninggalkan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian ketiga itu al-badal, mengganti dengan kebaikan. Ya. Kemudian yang keempat itu menutupinya dengan perbuatan amal soleh. Baru kemudian tobat kita itu diterima oleh Allah SWT. Ya. Sungguh-sungguh gak ulangi maneh, ditutup dengan amal soleh yang banyak. Ya. Kemudian bagaimana kalau di negara kita yang memang syariat Islam tidak ada di situ? Barang siapa tidak menerapkan agama Allah, kaulai kaumul fasikun, kaulai kaumul zalimun, sampai kaulai kaumul kafirun, sampai didolimkan sama Allah jika tidak menerapkan syariat agama Allah ini. Bagaimana di Indonesia atau negara lain yang memang secara kultural ada berbagai macam agama dan pemerintahnya juga tidak mendukung kepada syariat Islam. Ada hukum-hukum al-ma'fu termasuk tentang kita taubat kepada Allah, memperbaiki diri kepada Allah. Kalau misalnya orang itu seharusnya berzina itu dirajam, ya. Kalau berzina itu dia sudah berkeluarga dirajam, kalau berzina dia belum berkeluarga itu dia diusir dari tempat tinggalnya, maka dia berzina atau tidak, dia menikah atau belum itu tidak ada sanksi secara syariat di negara kita. Ya. Bagaimana kondisinya seperti itu? Ya. Taubatnya bagaimana? Ya tadi dengan 4 hal itu. Semoga dengan kondisi negara yang tidak mendukung kesyariatnya itu bisa menghapus dosa-dosanya, dan Allah Maha mengetahui kesungguhan orang-orang yang minta ampun. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, tahap yang tubuh itu artinya memang kembali kepada Allah. Wis sudah saatnya kalau kita seperti ini tidak bisa potong tangan, tidak kemudian kita ke Mekah sana langsung saya mencurinya di Trosobo. Nanti di Masjid Qisas setiap Jumat itu ada hukuman syar'i. Nah, itu ya tidak seperti itu. Ya. Jadi ada al-ma'fu tadi. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian mari kita tutup dengan doa khawatir majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bil haq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi